Rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Pada hari ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang terbaik, menjadi pembuka pintu kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga ini menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambil satu hikmah lanjutan dari hikmah sebelumnya yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Beliau menegaskan tamakkun halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul 'idal. Kata beliau, tamakkun halawah al-hawa, yaitu bersemayamnya, mengakarnya, manisnya hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu ini sudah terasa manis di dalam hati, ketika hawa nafsu terasa manisnya di dalam hati, terasa lezat, terasa nikmat hawa nafsu itu, maka disebutkan oleh Ibnu Athaillah wada'ul 'idal, itu adalah penyakit yang kronis yang sulit untuk disembuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah satu hikmah yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Karena Ibnu Athaillah mengatakan bahwa bisa jadi hawa nafsu yang sebetulnya dilarang untuk diikuti, dilarang untuk dipatuhi dan ditaati, kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengontrol, justru hawa nafsu itulah yang dominan. Hawa nafsu itu yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dan terasa nikmatnya. Kalau sudah hawa nafsu yang semacam ini terasa nikmat, maka itu penyakit yang berbahaya, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ada begitu banyak hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Disebutkan di antara contoh hawa nafsu yang terdapat di dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita, kadang-kadang muncul hawa nafsu yang semacam itu. Di antaranya disebutkan hubbul madah wa thana, yaitu hawa nafsu berupa kecintaan atau keinginan untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Ini adalah hawa nafsu. Jadi kadang-kadang manusia senang dipuji, senang disanjung. An yuhibbal insan an yumdah daiman. Manusia senang mendapatkan pujian selalu. Wa yakrah an yuntaqad, dan tidak mau dikritik. Ini hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Faya'mal al-a'mal li ajli madhin nas la liwajhillah. Karena itu dia selalu berbuat, dia selalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aktivitasnya hanya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Ini hawa nafsu yang terdapat dalam diri kita. Ada juga bentuknya hubbur riyasah wal jah. Ada hawa nafsu berupa keinginan untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan. An yatlub al-mansib awil qiyadah, ingin selalu mendapatkan posisi-posisi tertentu. La li khidmatil haq, bukan dalam rangka untuk melayani kebenaran
liya'lu 'alan nas wa yuta', agar dirinya punya posisi yang tinggi di hadapan manusia sehingga dia ditaati oleh manusia. Jadi ada kecenderungan hawa nafsu manusia untuk mendapatkan posisi dan kedudukan tertentu. Kemudian ada juga ittiba'u syahwa al-muharramah, yaitu hawa nafsu yang berupa mengikuti syahwat yang dilarang di dalam agama. Misalnya adalah penglihatan, pandangan. Jadi seringkali pandangan ini melihat sesuatu yang sebetulnya dilarang, tapi hawa nafsunya mengajak selalu kepada sesuatu yang dilarang tersebut. Ya, inda ghairihi wa yatamanna, dan kemudian awil ilaqat al-muharrama awil mal al-haram, atau keinginan hawa nafsu untuk menjalin hubungan yang terlarang di dalam agama seperti zina dan seterusnya. Ya, dan termasuk juga adalah keinginan untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, dan itu banyak terjadi. Awil kasl 'anil ta'ah, bisa juga hawa nafsu itu berupa malas untuk melakukan ibadah. Jadi ada kecenderungan hawa nafsu kalau diajak ibadah malas. Ya, kalau diajak beribadah terasa agak berat. Ini hawa nafsu yang disebutkan an yamin al-qalb ila raha wa da'a. Maunya hawa nafsu itu adalah maunya rehat, istirahat, maunya bersenang-senang. Fayatruk as-salah au qiyamul lail au qiraatil Qur'an. Karena itu dia tidak mau melaksanakan salat, tidak mau apalagi melaksanakan qiyamul lail, apalagi membaca Al-Qur'an. Berat rasanya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hawa nafsu yang disebutkan oleh para ulama, dan kita melihat betapa banyak di antara manusia yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Di bulan Ramadan ini termasuk. Di bulan Ramadan yang mestinya kita berpuasa, melaksanakan ibadah puasa sebagai sebuah kewajiban, ya, tetapi banyak di antara kaum muslimin ngakunya si beriman muslim, tetapi yang tidak puasa juga banyak sekali. Kalau di awal-awal biasanya masih agak malu-malu, tapi di pertengahan semacam ini, apalagi mendekati akhir, sudah banyak yang nggak punya rasa malu. Ya, maka di siang hari itu biasa saja. Ya, tidak ada rasa malu. Artinya apa? Betul-betul kalah oleh hawa nafsunya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang disebutkan bahwa al-kasal 'anil ta'ah, nggak mau melaksanakan ketaatan, tapi cenderung mengikuti hawa nafsunya. Termasuk diantaranya adalah at-ta'assub lirra'i, yaitu hawa nafsu untuk fanatik terhadap satu pendapat, satu kelompok, atau satu pandangan. Ini juga termasuk hawa nafsu. Pokoknya apa kata kelompok saya, apa kata kelompok saya itu pasti benar, yang lain itu salah. Ini bahaya. Ini berdasarkan hawa nafsu, bukan kebenaran. Jadi yang dicari bukan dalil, tapi yang penting pandangannya, kelompoknya, golongannya itu pasti yang paling benar. Ini juga hawa nafsu. Ya, disebutkan at-ta'assub lirra'i. Termasuk adalah al-ghadab linnafs, yang termasuk hawa nafsu marah demi untuk memuaskan diri. Kadang-kadang ada orang marah, tapi marahnya bukan karena kebenaran. Ada orang yang marah karena membela kebenaran, tapi ada yang marah karena membela diri, karena harga dirinya yang diinjak-injak, dia marah karena dirinya. Ini hawa nafsu. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari hawa nafsu yang sadar atau tidak sadar menggerakkan kita atau menguasai kita, mengontrol kita, gerak-gerik kita semuanya dikuasai oleh keinginan menuruti hawa nafsu tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kalau semua itu sudah terasa nikmat, terasa nyaman, terasa enak dalam diri kita, kita merasa nyaman dengan itu semuanya, maka itu adalah bahaya besar, kata beliau. Itu adalah bahaya besar.
Sebab mestinya hati ini diisi dengan ketaatan, nikmatnya itu dengan ketaatan, dengan ibadah. Ya, itu orang-orang beriman itu hatinya terasa nikmat kalau melakukan ibadah. Dia terasa ada rahah, ada kelapangan, ada kenikmatan. Tapi kalau ibadah itu tidak lagi terasa nikmat, berganti dengan maksiat, justru ketika melakukan maksiat, melakukan dosa itu yang terasa nikmat, nah itu bahaya. Berarti ada sesuatu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau merenung puasa ini, kenapa kita disuruh puasa oleh Allah Ta'ala? Sebetulnya puasa itu pendidikan yang sangat besar, madrasah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah agar kita bisa mengalahkan nafsu kita. Ya, nafsu untuk makan. Ya, biasanya selalu diikuti kapan mau makan, ya. Setiap kali ada dorongan untuk makan, bahkan walaupun jaraknya cukup jauh, kita kejar, kita penuhi keinginan tersebut. Ada keinginan yang semacam itu, yang ketika itu muncul, kalau kita ikuti terus, kita akan diperbudak oleh itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, melatih kita, bahwa kita yang harus bisa mengontrol keinginan itu, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk berhubungan, keinginan apa saja yang ada dalam diri kita, itu bisa kita kontrol. Itulah yang diinginkan oleh Allah dari puasa ini. Jadi jangan sampai kita ini malah dikuasai oleh nafsu, malah senang dengan nafsu, ya, malah menikmati nafsu yang al-ammarah bisu, hawa nafsu yang cenderung memerintahkan kepada keburukan. Nah ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, hati-hati kalau itu yang terjadi. Ini penyakit yang agak sulit kadang-kadang, sulit untuk disembuhkan. Kenapa sulit untuk disembuhkan? Disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kata beliau, yang pertama sulit disembuhkan karena biasanya pandangannya menjadi buta. Ya, manusia itu al-hubbu a'ma, katanya pepatah. Ya, cinta itu membuat buta. Kalau seseorang sudah cinta kepada sesuatu, senang kepada sesuatu, dia tidak lagi melihat dampak negatifnya. Pokoknya selalu pokoknya. Ya, karena apa? Karena ada keinginan dalam dirinya, ada kelezatan, ada kesenangan yang dia cari. Dia tidak mau melihat kepada dampak buruknya, kepada dampak negatifnya, nggak peduli. Yang penting bagaimana nafsunya senang. A'ma, membuat buta, ya, membabi buta. Nah, ini yang disebutkan al-hawa yahjubul aql, menutupi akal. Nggak bisa dia melihat hakikat kebenaran, nggak bisa. Ya, nggak ingat kalau orang kalau sudah memuaskan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, nggak ingat lagi sama neraka biasanya. Ya, nggak ingat sama neraka, nggak ingat sama siksa, tidak ingat kepada kematian, tidak ingat kepada segala sesuatu yang bisa menghalangi dia dari kenikmatan tersebut. Buta dia, nggak lagi melihat semuanya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ya, jadi disebutkan kenapa sulit, kenapa jadi penyakit yang kronis, karena biasanya dibuat buta oleh hawa nafsu tersebut. Hawa nafsunya sudah sangat dominan. Ini sekarang ini zamannya orang memperturutkan hawa nafsu. Ini luar biasa, gelombang arus hawa nafsu ini. Ini yang disebut dengan era kehidupan yang permisif. Semuanya serba boleh. Jangan dibatas-batasi. Manusia apa saja yang mau dilakukan manusia terserah. Ini bahaya besar. Nggak terkontrol, ya, tidak terkontrol. Semuanya serba boleh, apa saja boleh menurut dia. Kalau ini yang terjadi, ini bahaya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Ini penyakit kronis yang semacam ini. Disebutkan su'ubah at-takhallus. Orang kalau sudah terkena penyakit tersebut, hawa nafsunya sudah dominan, dia akan sulit melepaskan diri dari itu.
Kenapa? Karena sudah merasa nyaman, merasa nikmat. Orang yang sudah berada di posisi atau jabatan tertentu dan dia sudah menikmati jabatan itu, dia merasakan enaknya di posisi itu, suruh turun, nggak bakal turun. Ya, tidak bakal turun. Kalau perlu dia mau naik lagi terus. Itu yang terjadi. Tamakkun, sudah terasa nyaman, sudah terasa enak dengan itu. Orang kalau sudah ada di fase atau di zona yang nyaman, disuruh keluar dari zona itu, nggak bakal mau biasanya. Ini yang disebutkan al-amil al-ati fi muqabil al-aqli. Akalnya kalah oleh perasaan, akalnya kalah oleh kesenangan yang ada di dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Jangan sampai dikalahkan oleh kenikmatan yang sebentar. Ini kan semuanya kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang sifatnya fana, sementara saja. Ya, hanya titipan yang sementara. Orang melakukan dosa, orang melakukan maksiat. Ya, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan maksiat, apa lama nikmat yang dia rasakan? Sebentar. Nikmatnya hilang dari kesenangan tersebut, yang tersisa apanya? Yang tersisa dosanya. Yang tersisa adalah siksa yang menanti dia. Gitu. Nikmatnya hilang. Orang minum-minum terasa nikmat, dia senang, gitu ya. Tapi hanya sebentar saja, sesudah itu hilang itu. Nikmatnya dia minum, nikmatnya dia zina, hanya beberapa menit saja. Yang tersisa apa? Dosanya yang tersisa. Dia akan dihantui terus di dunia, tidak akan hidup nyaman, tidak akan hidup tenang. Dia akan dihantui oleh kesalahan-kesalahan, apalagi di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan amal soleh, nikmatnya akan terasa terus. Capeknya, penatnya, letihnya hilang. Ya, kita ini puasa udah hari keberapa sekarang? 22 ya. Udah hari ke-22, nggak terasa. Apa masih terasa capeknya? Laparnya masih terasa nggak sampai sekarang? Hausnya terasa? Nggak terasa. Yang tersisa apanya? Nikmat. Yang tersisa nikmat. Ya, di dunia kita merasa nyaman, lapang. Kenapa? Karena melakukan ketaatan kepada Allah. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ini yang mestinya kita rasakan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah dari kita semuanya. Allah mengajari kita kontrol diri, kontrol diri, kontrol diri. Karena dengan bisa kita mengontrol diri kita, hawa nafsu kita, insya Allah kita akan sukses. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan tamakkun halawah al-hawa. Hati-hati kalau hawa nafsu itu yang sudah terasa nyaman, ya, kalau itu yang dirasakan, kalau itu sudah mengakar dalam diri kita, itu penyakit kronis yang berbahaya. Karena itu harus dilawan. Nah, jemaah sekalian, ya, jangan sampai kita merasa merasa nikmat dalam melakukan dosa dan maksiat. Orang beriman itu sejatinya kalau dia melakukan dosa, karena orang beriman ini bukan malaikat, pasti ada saat-saat dia terjerumus, tergelincir kepada dosa. Ya, ada saat-saat dia tergelincir kepada maksiat. Tapi orang yang beriman, ketika dia melakukan dosa, tergelincir kepada dosa, langsung dia ingat, langsung dia sadar, dia merasa gelisah, nggak nyaman. Itu tandanya ada iman. Artinya apa? Dia tidak merasa nyaman dengan dosa dan maksiat. Justru dia merasa nyaman dengan amal soleh, dengan ibadah. Itu namanya iman. Tapi kalau sudah terjadi kondisi yang sebaliknya, di antaranya apa kondisinya? Al-farah indal wuqu' fil maksiyah. Ketika dia melakukan maksiat, dia gembira, dia senang. Waduh, ini bahaya. Ya, ada nggak orang yang melakukan dosa maksiat dia gembira dengan dosa dan maksiatnya? Banyak ya. Dan ini yang terjadi.
Memang secara psikologi ya, Ibnul Qayyim itu bagus sekali menggambarkan tentang kondisi ini. Kata beliau, manusia pertama melakukan dosa itu karena ada lintasan godaan dari setan. Tadinya dia nggak terfikir melakukan dosa dan maksiat, setan yang membisikkan kepada dirinya, kemudian iya juga ya. Mulai ada keinginan. Lalu kalau keinginan itu dibiarkan, setan lebih jauh menggoda, dan kemudian akhirnya dari keinginan muncul niat dan tekad. Kayaknya perlu dicoba juga nih. Nah, itu tahapan-tahapannya begitu. Itu kalau dibiarkan akan sampai kepada yang selanjutnya, ada ham namanya. Bukan hanya sekedar niat, tapi ham, yaitu tekad yang kuat untuk melakukannya. Pokoknya saya harus dapat itu. Itu secara psikologis begitu kata Ibnul Qayyim. Kalau dibiarkan pula, tidak di-cut di situ, keinginan yang sangat kuat itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dia akan melakukan dosa dan maksiat. Menjadi sebuah kenyataan. Kalau perbuatan dosa dan maksiat itu tidak disesali, malah dia merasa nyaman dengan itu, maka itu akan diulang sekali lagi, diulang lagi. Dan kalau itu dibiarkan juga akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan dia tidak akan merasa bersalah ketika melakukan dosa dan maksiat. Terasa nyaman itu dosa dan maksiat dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai kita masuk dalam zona itu. Ya, kita ini dalam zona merasa nyamannya dengan ibadah, nyamannya dengan taat, nyamannya dengan amal soleh. Kalau melakukan dosa dan maksiat, segera bangkit, istighfar, menyesal, menangis kepada Allah. Dengan itu insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya. Kita jeda sejenak, kita baca sholawat asyri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin.
yang tidak senang melakukan dosa dan maksiat. Kalaupun dia jatuh kepada dosa dan maksiat, maka dia akan segera bangkit, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, dan nyamannya adalah melakukan ibadah kepada Allah. Disebutkan oleh salafun salih, innal 'abda la ya'malu dzamba fayadkhulu bihil jannah. Ada orang yang melakukan dosa, tapi lantaran dosanya itu justru dia masuk surga. Wa ya'malul hasanah, ada orang melakukan amal kebaikan, fayadkhulu bihan nar, tapi justru amal kebaikan itu mengantarkan dia kepada neraka. Perhatikan, ini jebakan dari ungkapan salafun salih. Ada orang melakukan dosa, tapi bisa jadi dengan dosanya itu mengantarkan dia ke surga. Ada orang melakukan amal kebaikan, tapi bisa jadi dengan amal kebaikan itu mengantarkan dia ke neraka. Kaif? Banyak orang bertanya, kok bisa semacam itu? Gimana caranya itu? Ya, yang orang tahu dosa ke neraka, amal kebaikan ke surga. Kok ini terbalik? Disebutkan ya'malu dzamba fala yazalu khaifan minhu. Dia melakukan dosa, tapi habis melakukan dosa dia takut dengan dosanya. Dia menyesal, dia menangis, dia bertaubat kepada Allah hatta yadkhulal jannah. Dengan dosa itu akhirnya dia masuk surga karena penyesalan dia, karena ratapan dia, karena taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk surga. Tapi sebaliknya, wa ya'malul hasanah, ada orang melakukan amal kebaikan, fayu'jab, dia ujub dengan itu, dia bangga, dia kagum, dia senang, dia ujub dengan itu, yang dengan ujubnya dia sombong, dia masuk ke neraka. Paham ya? Jadi orang yang beriman itu senangnya itu dengan ketaatan yang ada di dalam hatinya. Kalau dia melakukan dosa, dia menyesal. Kalau dia melakukan dosa, dia gusar, dia gelisah, nggak nyaman, dia meratap, menangis, bersimpuh kepada Allah. Berarti ada iman dalam hati kita. Kalau itu yang kita rasakan, masih ada iman, berarti hati kita masih hidup, masih bagus. Mudah-mudahan itu yang ada dalam diri kita semua. Disebutkan oleh, kita tutup dengan apa yang dikatakan oleh Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan, kalau ternyata kita sudah kena penyakit kronis, merasa nyaman dengan dosa, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Kata beliau, terapinya itu ada 3. Yang pertama, mujahadah, harus berjuang bersungguh-sungguh ya, untuk menyapih, meninggalkan keinginan nafsu itu. Sama seperti bayi itu pengennya nyusut terus ya, kalau nggak disapi sampai gede dia nyusut ya, kalau nggak disapi. Tapi ketika dipaksa dia disapi, akhirnya alhamdulillah bisa juga ya. Ternyata begitu manusia, kalau terus dibiarkan mengikuti nafsunya, capek dia dengan nafsunya itu, akan terus dia dengan nafsunya. Tapi kalau dipaksa untuk berhenti mengikuti keinginan nafsu, insya Allah dia akan bisa berhenti. Nah, ini mujahadah, perlu mujahadah. Yang kedua, al-ittirar ilallah, perlu kita minta munajat, memohon, berdoa kepada Allah. Sebab kita merasa lemah, kita nggak bisa mengalahkan hawa nafsu sendirian. Kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan bantuan Allah dimudahkan kita untuk mengalahkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, tadawuk halawatul iman, kita harus ganti hawa nafsu yang ada dalam diri dengan apa? Dengan ketaatan, yaitu hubungan dengan Allah. Harus diganti dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan nikmatnya ibadah. Dengan itu insya Allah kita tidak lagi menyenangi dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan ketaatan, di jalan yang diridhai oleh Allah sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.